Halo teman-teman, nama saya Niki Mambo. Kali ini saya akan membahas tentang kasus yang saya angkat, yaitu kasus Identifikasi korban ledakan Pertamina Pelumpang 2023. Sebelum masuk ke materi, mari kita masuk kepada apa yang saya bahas atau yang biasa kita sebut sebagai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kronologi kasus? Yang kedua, apa isu hukumnya? Yang ketiga, dasar hukum apa yang berlaku? Yang keempat, bagaimana jurisprudensinya? Dan yang terakhir adalah solusi hukum apa yang tepat. Aku akan memberikan latar belakang secara singkat saja. Waktu kejadiannya malam hari 3 Maret 2023. Penyebab awalnya kebocoran pipa di depo Pertamina Pelumpang. Dampaknya ledakan diikuti kebakaran meluas ke permukiman warga di Jalan Tanah Merah Bawah. Korban jiwa mencapai 33 yang meninggal dan 52 korban luka-luka. Kondisi jenazah tidak dapat dikenali karena mengalami karbonasi berat sehingga identifikasi visual tidak mungkin dilakukan. Apa tindak lanjutnya? Jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi ilmiah oleh tim Disaster Victim Identification Polri. Nah, isu hukum yang saya dapatkan yang pertama ada legalitas pengambilan DNA keluarga korban. Yang kedua ada status data DNA dan privasi genetika. Yang ketiga ada validitas alat bukti atau chain of custody. Dan yang keempat adalah pertanggungjawaban negara. Dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dan yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jurisprudensi yang relevan. Putusan yang pertama, DNA digunakan sebagai alat bukti untuk mencocokkan identitas mayat tanpa keluarga. Putusan kedua, hakim menilai keabsahan bukti DNA untuk memastikan identitas korban pembunuhan. Putusan yang ketiga, mengakui hak atas privasi sebagai hak konstitusional. Nah teman-teman, kita masuk kepada analisis hukum. Yang pertama untuk isu hukum tadi adalah tindakan legal. Diperbolehkan tanpa persetujuan eksplisit karena untuk kepentingan publik, keselamatan jiwa, dan penyidikan. Yang kedua, setelah identifikasi selesai, tidak ada lagi alasan untuk menyimpan DNA korban sesuai kewajiban penghapusan data Undang-Undang PDP Pasal 16. Yang ketiga, jika chain of custody rusak, bukti DNA dapat dianggap tidak sah di pengadilan. Dokumentasi tertulis wajib dari pengambilan hingga pengujian. Yang keempat, identifikasi korban adalah kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip States of Responsibility. Nah teman-teman, yang menjadi solusi hukum menurut saya itu harus ada edukasi dan komunikasi yang transparan, harus dilakukan kepada keluarga korban mengenai tujuan dan implikasi pengambilan sampel. Yang kedua ada Polri harus segera menerbitkan SOP teknis mengenai batas waktu dan mekanisme penghapusan data genetika korban bencana. Yang ketiga, rumah sakit dan dokter forensik harus meningkatkan standar dokumentasi chain of custody secara ketat. Dan yang terakhir, pemerintah perlu menerbitkan peraturan teknis mengenai tata kelola data DNA korban bencana untuk menjamin hak korban dan keluarganya. Sekian dan terima kasih.